Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir. Kalau Allah mengatakan aku yang awal, aku yang akhir, pahamilah bahwa sesungguhnya beliau sedang mengatakan bahwa beliau tidak berawal, tidak berakhir. Itu sebabnya ya, umat Islam ketika tawaf itu membuat geometri lingkaran. Karena membuat lingkaran itu berarti berawal dari suatu titik dan berakhir di titik yang sama. Kalau kita berhasil membuat lingkaran yang sempurna dengan mempertahankan jari-jari, bahkan titik awal dan titik akhir setelah bertemu tidak ada lagi. Itulah yang disebut dengan tidak berawal, tidak berakhir. Dan Allah menyatakan aku juga yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Jadi yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Lalu diikatlah pernyataan itu dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Apakah itu betul? Betul. Tetapi ada yang lebih tajam lagi, energinya lebih dahsyat lagi. La ilaha illallah, arti yang sebenarnya adalah yang mana yang bukan Allah. Karena yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Yang mana yang bukan dia? Karena semuanya adalah dia. Karena ketika kalimat la ilaha illallah dibawa ke dalam kehidupan, itu akan menjadi juru selamat kehidupan kita. Saat kita memberi, kalau kita tidak sadar dengan kalimat itu, maka kita merasa seakan-akan kita telah berjasa melakukan sebuah pemberian. Lalu kalau kita memberi, berarti ada yang diberi. Dan kita sering merengek-rengek agar yang diberi memberikan rasa hormat yang dalam kepada kita, karena kita merasa kalau kita sudah memberi. Padahal sesungguhnya yang memberi adalah dia, yang diberi juga adalah dia. Tidak ada bahkan pemberian itu. Saya sering mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap pemberian yang kita lakukan pada siapapun, tidak ada pemberian buat orang lain. Karena semua pemberian akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajarkan bagaimana cara kita berterima kasih, terutama pada orang-orang yang bersedia untuk menerima pemberian kita. Kalau tidak ada mereka, tidak ada pemberian. Kalau tidak ada mereka, tidak ada kebaikan. Jadi kalau ada orang antri pada saat kita membagikan sembako, jangan suruh mereka yang antri berterima kasih kepada kita yang memberi. Berterima kasihlah kita kepada mereka, karena kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sebanyak apapun harta kita kalau tidak ada mereka yang bisa menerima kebaikan kita. Karena selama ini semuanya serba terbalik. Karena keterbalikan pola pikir kita sendiri. Karena memang kita diajarkan untuk berpikir terbalik semacam itu oleh lingkungan di mana kita tinggal. Karena kita hidup di dunia di mana orang-orang yang berkesadaran semakin hari semakin sirna. Dan orang-orang yang tidak berkesadaran jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu suhu bumi terus meningkat. Karena suhu emosi setiap orang pun tidak terkendali. Jiwa-jiwa yang kotor, pikiran-pikiran yang tercela sedemikian merajalela berkembang di semesta ini. Oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, izinkan hari ini saya berbicara sesuatu yang mungkin akan mengagetkan, mungkin akan mengejutkan. Karena saya akan menggunakan standar-standar yang berbeda. Tetapi seperti biasa saya akan menggunakan pendekatan saintifik, saya akan menggunakan pendekatan ilmiah supaya semuanya bisa dibuktikan baik secara dalil, secara nalar, juga disertai dengan bukti-bukti yang nyata yang sesungguhnya kita sendiri sudah mengalaminya. Oleh karena itu pada hari ini saya akan berbicara lebih fokus lagi dengan tema cara mencapai kesucian.
Kalau saya berpikir cara, berarti saya berpikir tentang metode. Kalau saya berpikir metode, berarti berpikir tentang bagaimana. Kalau berpikir tentang bagaimana, berarti saya akan berbicara tentang tata urutan untuk mencapainya. Itu yang pertama. Kalau saya mengatakan kata kerja mencapai, berarti harus ada yang dicapai. Harus ada sebuah pencapaian. Apa yang mau kita capai? Yaitu kesucian. Kesucian itu sudah menjadi kata benda dari kata dasar suci. Jadi kalau kesucian itu sudah jadi kata benda dari kata dasar suci. Nah, kata dasar suci ini sudah dikenali dalam hidup kita. Karena setiap hari kalian bersuci. Suka bersuci? Apa yang dilakukan? Ya, pokoknya menggunakan air seperti yang sering digunakan untuk berwudu, gitu. Jadi berwudu itu apa? Nah, jadi wudu itu bahasa Arab. Arti yang sebenarnya bukan bersuci. Wudu itu artinya adalah berpisah. Makanya wudu dulu baru sholat. Siapa yang sukses berpisah dengan yang selain Allah, maka dia akan bisa menyatu dengan Allah. Jadi kita sering gagal menyatu dengan dia karena kita belum sukses berpisah dengan yang selain dia. Akibatnya apa? Akibatnya sholat sebatas ritual saja. Hanya bangga kalau kita sudah sholat. Dan bangga karena kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan setelah itu kita tidak pernah melakukan refleksi diri. Apa yang dicapai setelah kita sholat. Padahal di Quran jelas sekali. Aqimis sholah. Inna sholat tanha anil fahsa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat adalah instrumen. Sholat adalah sarana. Sholat adalah metode. Sholat adalah cara untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh, menjadi lucu ya. Ada yang rajin sholat, tapi rajin juga melakukan tindakan-tindakan yang keji. Bahkan tidak berperasaan menyakiti orang lain. Bahkan tidak berperasaan ketika orang lain kesusahan. Dia merasa bangga dengan sholatnya, pada sesungguhnya inti sari sholat adalah akhlak. Akhlak dilihat dari kemampuan seseorang memperlakukan orang lain.